dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Nazla Syakila dengan NIM A2212360 yang akan menjadi moderator yang memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dengan notulen Ririn Rispan yang akan mencatat segala interaksi yang akan kita lakukan. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 memaparkan materi yang kedua, yaitu metode pengembangan media dua jenis, metode 4D dan EDY. Kepada kelompok 2, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktu yang sudah diberikan ke kelompok kami, yang dimana kelompok kami akan memaparkan materi mengenai metode pengembangan media pembelajaran, yang dimana kelompok kami akan memaparkan dua jenis media pembelajaran, yaitu 4D dan ADDIE. Nah, jadi sebelum lanjut, seperti yang kita tahu, pengembangan media pembelajaran itu identik dengan kata merancang atau membuat. Juga identik dengan kata mengembangkan sebuah produk dari media pembelajaran. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa metode pengembangan media pembelajaran itu merupakan sebuah proses yang bisa dibilang dia ini sistematis atau terprogres dengan tujuan untuk mengefisienkan atau mengefektifkan uh, penggunaan sebuah media pembelajaran. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode EDI. Jadi, teman-teman, metode EDI itu adalah sebuah pendekatan yang sistematis dalam perencanaan pembelajaran, di mana dia ini memiliki beberapa tahap. Tahapannya itu yang saling berkaitan, di mana hasil akhirnya itu bisa menjadi dasar dari tahapan berikutnya. Terus metode ADI ini dia prosesnya itu berulang atau bisa terus diperbaiki karena adanya evaluasi di setiap tahap sehingga pembelajarannya itu bisa kita sesuaikan agar lebih efektif dan juga bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, tahapan ADI ini memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, tahap pertama, tahap analisis, di mana tahap ini dia itu berfokus pada siswa dan juga target pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, di mana pada tahap ini itu guru itu akan mencari tahu apa kebutuhan dari siswa. Jadi guru ini akan melihat bagaimana kemampuan dari siswanya, terus apa yang mereka butuhkan dan juga bagaimana lingkungan belajarnya. Nah, jadi dari sini itu guru itu bisa menentukan metode pembelajaran yang seperti apa yang bisa untuk dia kembangkan dan juga dia sesuaikan. Dan yang kedua itu ada tahap desain. Nah, di mana tahap ini ketika guru itu sudah mengetahui kebutuhan siswanya. Jadi guru ini bisa mulai merancang pembelajaran dengan menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara belajarnya dan juga bagaimana nantinya cara guru itu untuk menilai hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, pada tahap ini juga akan dibuat berupa bahan ajar, rencana pembelajaran dan juga media yang akan digunakan. Dan yang ketiga itu ada tahap pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini, di mana rencana yang telah dibuat tadi pada tahap sebelumnya, itu akan dikembangkan atau sorry, dikembangkan atau diwujudkan dalam produk yang nyata, seperti pembuatan RPP,
modul media pembelajaran dan juga soal latihan. Nah, di mana hasilnya ini akan berupa perangkat atau alat pembelajaran yang nantinya untuk siap dipakai. Nah, dan berikutnya itu dari tahap ini ada tahap implementasi. Nah, di mana dari ketika semuanya itu sudah siap, jadi guru itu akan mulai menerapkan pembelajarannya itu secara langsung di kelas. Nah, di mana pada tahap implementasi ini guru itu bisa melihat apakah metode yang sudah digunakan ini telah efektif untuk membantu siswa memahami materi dan juga dalam mencapai tujuan belajar pada siswa. Nah, dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Nah, di mana tahap ini guru itu akan menilai apakah pembelajarannya itu sudah efektif atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, di mana guru ini bisa mengumpulkan umpan balik dari siswa dan juga bisa mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai. Nah, evaluasi ini guru bisa lakukan selama proses pembelajaran formatif atau juga bisa pada akhir pembelajaran atau sumatif. Nah, terus hasil dari evaluasi ini nantinya itu bisa digunakan untuk sebagai bahan perbaikan sehingga pembelajaran nanti ke depannya itu bisa lebih baik. Jadi evaluasi ini itu guru itu bisa tahu apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan nantinya untuk pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Jadi itu saja mengenai pengertian metode EDI dan juga tahapan-tahapannya dari saya. Untuk pemaparan dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode ADDI. Nah, adapun kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama jelas dan sistematis, di mana model ADI ini memiliki struktur pengembangan yang terorganisir dengan baik, terdiri dari 5 tahap yang saling berkesinambungan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Nah, hal ini membantu dalam perencanaan pembelajaran yang lebih efektif dan terarah. Kemudian, adapun kekurangan dari metode ini, di mana metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena adanya evaluasi di setiap tahap. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengembangannya. Kemudian, selain itu, analisis awal yang mendalam terhadap siswa dalam efektivitas pembelajaran juga memerlukan perhatian khusus, sehingga bisa memperlambat implementasi. Baik itu saja untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tahap-tahapan dari model 4D. Model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan yang dalam penggunaannya dapat digunakan dalam berbagai model pembelajaran. Model 4D ini terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama itu tahap pendefinisian. Pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembangan perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi dan dari sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Kemudian ada tahapan kedua, yaitu tahapan perancangan. Tahapan perancangan ini terdiri dari 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni construction, criterion, reference, kemudian ada media selection, format selection, dan initial design. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu
apresial yang disertai revisi dan developmental testing atau uji coba pengembangan. Kemudian itu ada tahap terakhir, tahap penyebarluasan. Tahap terakhir adalah pengembangan perangkat pembelajaran model 4D, ialah tahap penyebarluasan. Tahap terakhir ini pengemasan akhir, difusi dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Yang pertama itu kelebihan dari metode 4D. Kelebihan dari metode 4D ini adalah dia itu tidak membutuhkan waktu yang lama karena tahapan-tahapannya itu tidak terlalu rumit. Kemudian metode ini juga memiliki struktur yang jelas karena metode ini akan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk pengembangan media pembelajaran sehingga lebih mudah untuk diikuti. Lalu metode ini juga fokus pada kebutuhan yang akan membantu dan mengidentifikasi masalah yang ada sehingga nantinya media yang dikembangkan lebih relevan. Kemudian metode ini juga memiliki desain yang terencana, pengembangan yang iteratif, dan diseminasi yang efektif. Kedua, ada kekurangan dari metode ini. Kekurangan dari metode ini yaitu tahapannya hanya sampai penyebaran saja dan tidak ada tahap evaluasi. Dan ketika kita tidak mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, maka itu akan mempengaruhi hasil akhir yang kurang memuaskan. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan untuk sesi 1. Saya harap partisipasi dari teman-teman semua. Baik, saya persilakan kepada Nesya Kasifia Syarima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nesya Kasifia Sarema dengan nomor standbook A221-23009. Di sini saya izin bertanya kepada tim penyaji yaitu kelompok 2 yang telah memaparkan materi mengenai metode pengembangan media 4D atau 4D dan juga AD. Nah, di sini tadi saya menyimak bahwa metode pengembangan 4D ini sepertinya berbeda dengan metode pengembangan ID, terutama pada bagian evaluasi. Apalagi pemateri pertama dan juga pemateri terakhir tadi membandingkan bahwa metode 4D ini dia tidak memiliki evaluasi. Sedangkan pemateri pertama yang menyampaikan tentang metode pengembangan AD itu dia lebih berfokus pada evaluasi yang dilaksanakan. Jadi pertanyaan saya, apa yang dasar utama atau kelebihan dari metode yang menggunakan evaluasi di bagian terakhir pembelajaran dengan yang tidak menggunakan evaluasi tadi? Berarti perbandingan antara 4D itu sendiri dengan ID yang kalian jelaskan. Dan juga apakah proses evaluasi ini sangat berpengaruh pada media 4D, kan tadi tidak menggunakan evaluasi. Jadi bagaimana guru tersebut dapat menilai kemampuan siswa dalam proses belajarnya kalau tidak menggunakan yang namanya evaluasi kembali pada media 4D atau 4 dimensi yang sudah kalian jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaannya akan saya ketik di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Suci Maulina.
Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Maulina dengan NIM A221-23082. Oke, baik, langsung saja. Jadi di sini saya ingin bertanya dengan memberikan masalah. Jadi masalah yang saya ambil di sini yaitu tentang keterbatasan sumber daya dalam pengembangan media pembelajaran dan juga pada kurikulum uh, penerapan kurikulum yang selalu berubah. Jadi dalam praktiknya banyak sekolah atau kita tahu seperti di daerah-daerah terpencil itu banyak sekolah atau lembaga pendidikan itu memiliki keterbatasan seperti dana, waktu dan juga tenaga ahli atau pengajar dalam pada daerah tersebut. Nah, dalam pengembangan dan juga dalam pengembangan media pembelajaran. Dan selain itu, masalah yang saya ambil itu tentang kurikulum pendidikan yang sering mengalami perubahan yang cepat. Nah, eh, pada kedua masalah tersebut, pertanyaan saya itu metode manakah yang lebih efisien antara 4D dan ED dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan juga metode manakah di antara kedua tersebut yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan pengembangan media pembelajaran dengan perubahan kurikulum yang terus berubah atau dengan perubahan kurikulum yang cepat. Baik, mungkin itu saja sedikit pertanyaan saya. Nanti pertanyaan saya kirim di room chat. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tinggal satu pertanyaan lagi. Baik, saya persilakan kepada Muhammad Riyadi. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Riyadi dengan NIM A221230883. Di sini saya akan bertanya eh, dalam kondisi apa metode 4D lebih cocok digunakan dibandingkan dengan metode AAD dan sebaliknya. Baik, itu saja yang saya tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Apakah teman-teman kelompok 2 sudah ada jawabannya? Kepada teman-teman yang bertanya, jangan lupa pertanyaannya dikirim ke room chat agar teman-teman kelompok 2 mudah mencari jawabannya.
Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Riyadi. Pertanyaannya itu, dalam kondisi apa metode 4D lebih cocok digunakan dibandingkan dengan metode ID? Dan begitu pula sebaliknya. Metode 4D lebih cocok digunakan dalam pengembangan bahan ajar atau media pembelajaran yang berorientasi pada produk final yang akan diuji dan disebarluaskan secara luas. Beberapa kondisi di mana metode ini lebih unggul. Yang pertama itu fokus pada produk pembelajaran. Jika tujuan utama adalah mengembangkan bahan ajar atau media pembelajaran berbasis cetak, digital, atau interaktif yang siap digunakan oleh banyak pengguna. Contohnya modul pembelajaran sains berbasis augmented reality. Kemudian yang kedua itu ada butuh uji coba dan revisi berulang. Metode 4D memiliki tahap pengembangan yang lebih mendalam dan memungkinkan uji coba produk sebelum disebarluaskan. Contohnya pengembangan e-book interaktif yang harus diuji efektivitasnya sebelum didistribusikan ke sel. Kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimanapun sebaliknya, metode ED lebih fleksibel dan cocok untuk pengembangan program pembelajaran yang lebih luas, bukan hanya sebatas produk ajar. Beberapa kunci yang lebih cocok menggunakan ED. Yang pertama itu fokus pada pengembangan program atau sistem pembelajaran. Jika tujuan pengembangan bukan hanya bahan ajar, tetapi juga strategi pengajaran, kurikulum, atau sistem pelatihan. Contohnya pengembangan program pelatihan guru tentang pembelajaran berbasis proyek. Kemudian membutuhkan siklus evaluasi yang komprehensif. ED memiliki tahap evaluasi di setiap fase, sehingga lebih cocok jika pengembang ingin memastikan efektivitas pembelajaran di setiap langkahnya. Contohnya pengembangan kursus online berbasis e-learning yang terus diperbarui berdasarkan umpan balik peserta. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman kelompok 2 ada yang menambahkan? Moderator izin menambahkan. Baik, saya persilahkan. Baik, saya tambahkan sedikit. Metode 4D ini lebih cocok dia digunakan saat proyek skala kecil, di mana ketika materi pengembangan pembelajaran tidak terlalu kompleks dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu, dia juga cocok untuk berfokus pada desain visual, di mana jika proyek memerlukan perhatian khusus pada desain dan tampilan visual, karena metode 4D ini mencakup tahap define, design, develop, and disseminate, lebih cocok. Yang ketiga, dia cocok untuk penerapan konsep baru. Ketika mencoba menerapkan konsep baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, di mana eksplorasi ide lebih diutamakan. Nah, kemudian metode ID. Metode ini cocok dia untuk proyek yang berskala besar. Ketika materi pengembangan pembelajaran melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memerlukan perencanaan yang lebih mendetail. Yang kedua ada pendekatan sistematis. IDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation lebih cocok jika pendekatan sistematis dan terstruktur diperlukan untuk memastikan semua aspek pembelajaran itu terselesaikan. Yang berikutnya ada evaluasi berkelanjutan. Jika evaluasi dan perbaikan terus-menerus menjadi prioritas, metode ini sangat cukup cocok untuk memberikan kerangka untuk menyalakan setiap tahap proses. Dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap standar. Ketika ada kebutuhan untuk memenuhi standar tertentu dan kurikulum pengembangan atau pelatihan, ID menyediakan panduan yang lebih rinci. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada lagi tambahan dari kelompok 2? Baik, saya persilahkan. Baik, saya ingin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari
saudara Adi tadi. Jadi metode 4D ini lebih cocok digunakan dibandingkan metode AD ketika fokus utama adalah pengembangan produk pembelajaran yang harus melalui tahap uji validitas dan efektivitas sebelum disebarluaskan. Seperti contohnya itu modul, media interaktif, atau alat evaluasi. Nah, metode ini lebih sistematis dalam memastikan kualitas produk melalui tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan dan uji validasi, serta penyebarluasan. Nah, sehingga sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan atau RD di bidang pendidikan. Nah, sebaliknya, metode AD ini lebih sesuai untuk pengembangan sistem pembelajaran secara luas, termaksud itu contohnya rancangan kurikulum, program pelatihan, atau strategi pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga aspek implementasi dan evaluasi proses pembelajaran. Nah, dengan 5 tahapannya yang fleksibel yaitu analisis, perancangan, pengembangan, dan implementasi serta evaluasi, menjadikan metode AD ini lebih ideal untuk desain pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik yang melibatkan struktur perbaikan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, jika tujuan utama adalah menciptakan dan menguji efektivitas suatu produk pembelajaran sebelum digunakan secara luas, metode yang sesuai itu dengan menggunakan metode 4D. Nah, kemudian jika fokusnya adalah merancang dan mengembangkan pembelajaran dalam cakupan yang lebih luas dan dinamis, menggunakan metode AD itu lebih sesuai. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi tambahan dari kelompok 2? Jika tidak ada, saya lempar kepada forum. Apakah ada tambahan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham dari pertanyaannya? Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya rasa saya dapat pahami dan dapat saya simpulkan metode 4D lebih cocok digunakan di media pembelajaran dengan mendesain visual berkala kecil seperti modul dan alat evaluasi. Sedangkan metode AD lebih cocok digunakan dengan metode yang lebih luas. Seperti contohnya dengan mendesain rancangan kurikulum. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 2 menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab moderator pertanyaan dari Suci Mulia. Baik, saya persilahkan kepada Insira untuk menjawab pertanyaan dari Suci Maulina. Baik, terima kasih. Jadi di sini tadi Cia kasih sebuah masalah. Nah, terus pertanyaannya itu, metode mana yang lebih efisien antara 4D dengan ADDIE dalam kondisi sumber daya yang terbatas? Mana yang lebih fleksibel dalam penyesuaian pengembangan media pembelajaran dengan perubahan kurikulum sesuai masalah yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi menurut saya dalam kondisi yang seperti itu, metode 4D itu lebih efisien dibandingkan metode ADDIE. Kenapa? Dua alasan yang bikin saya berkata seperti itu. Pertama, 4D ini dia itu efisien, dalam kata lebih sederhana atau mudah kita pahami dalam metodenya. Terus dia juga tidak memerlukan tenaga yang ahli di bidang itu. Terus dia ini bisa dibikin dengan cara yang satset atau lebih cepat. Terus dia ini kenapa alasannya itu fleksibel, karena
ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada itu bisa digunakan kayak lebih hemat biaya, lebih hemat sumber daya. Terus juga D ini lebih kayak bisa dipakai dalam berbagai konteks. Nah, kalau dibandingkan dengan metode ADDIE, metode ADDIE ini dia lebih kompleks penggunaannya. Terus juga jangkanya dia bisa lebih lama. Jadi kayak bisa disimpulkan toh secara keseluruhan metode A- metode 4D itu lebih efisien dan kayak fleksibel dalam kondisi sumber daya yang seperti itu. Dengan juga perubahan kurikulum yang cepat. Tapi kita ingat juga kalau metode ADDIY itu dia bisa lebih efektif dalam kondisi sumber daya yang lebih bagus dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan media pembelajaran yang ada. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang menambahkan? Jika tidak ada, saya lemparkan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya persilakan kepada Aidil untuk menambahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin menanggapi mengenai pertanyaan dari Suci Maulina. Menurut saya, dalam kondisi sumber daya yang terbatas, metode 4D ini lebih efisien daripada metode ID. Ya, saya dapat berpendapat bahwa metode 4D ini memiliki proses yang lebih singkat dan sederhana sehingga memungkinkan pengembangan media pembelajaran yang lebih cepat dan efisien. Nah, ini tadi berkaitan pertanyaan yang pertama, kalau tidak salah itu pertanyaannya Riyadi. Tadi sudah dijelaskan pemateri bahwa metode 4D ini dia lebih singkat dan lebih sederhana dibandingkan menggunakan metode ID. Selain itu juga metode 4D juga tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan analisis dan evaluasi yang lebih mendalam. Sehingga biaya pengembangan media pembelajaran itu dapat ditekan. Namun perlu diingat bahwa metode 4D ini memiliki kelemahan dalam hal kualitas dan efektivitas media pembelajaran yang dihasilkan. Dalam hal fleksibilitas, saya biasanya itu berpendapat bahwa metode 4D ini lebih fleksibel daripada metode ID dalam menyesuaikan pengembangan media pembelajaran dengan perubahan kurikulum. Metode 4D ini juga memiliki proses yang lebih adaptif dan dapat disesuaikan dengan perubahan kurikulum yang cepat. Dan juga menurut saya kalau menggunakan media pembelajaran menggunakan teknik 4D ini biasanya siswa itu lebih cepat tanggap karena dia lebih menyaksikan secara langsung melalui media gambar, video, ataupun media-media lainnya. Namun perlu diingat bahwa metode 4D ini memiliki kelemahan dalam kualitas dan efektivitas media pembelajaran yang dihasilkan. Oleh karena itu biasanya perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dihasilkan itu efektif dan berkualitas dan juga menghasilkan keberhasilan tujuan pembelajaran. Menurut saya itu saja sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, apakah masih ada tambahan dari forum? Baik, saya persilakan kepada Nesya untuk menambahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kembali oleh moderator. Di sini saya izin menambahkan sedikit jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh tim penyaji maupun tim tambahan dari forum tadi mengenai keterbatasan sumber daya. Nah, di sini jika kita membahas lagi dan lagi tentang sarana dan prasarana, pastinya pada pembahasan pertama saya setuju dengan Saudara Aidil. Dari pertanyaannya Saudara Riyadi juga sudah sangat jelas bahwa media pembelajaran 4D ini atau 4D ini lebih simple. Artinya dia memiliki keunggulan dalam efisiensinya. Nah, di sini prosesnya itu
boleh kita katakan sederhana dan langsung, yang dimana memungkinkan pengembangan media pembelajarannya juga lebih cepat dibandingkan dengan ID. Apalagi kita akan bergelut dengan yang namanya sarana dan prasarana. Pastinya akan selain waktu yang terkurang, pasti sumber tenaga atau sumber daya manusia, baik itu tenaga pendidik, pastinya juga diperlukan dalam jumlah yang besar jika kita menggunakan metode atau pengembangan secara AD ini. Nah, berbeda dengan metode 4D karena penghematan waktu dan tenaga yang bisa dilakukan, karena di sini pastinya proses pembelajaran itu dapat lebih ringkas, di mana metode 4D itu sendiri menurut saya bisa lebih hemat dalam hal tenaga dan waktu, serta bisa memungkinkan penerapannya dalam skala kecil. Sehingga walaupun penerapannya dalam skala kecil, tapi tetap bisa masuk pada peserta didik yang akan diajarkan. Apalagi sebagai seorang guru itu kita lebih harus menyesuaikan diri, apalagi dengan sarana dan prasarana yang mungkin dikatakan sesuai dengan pertanyaan saudari Suci Maulina tadi kurang memadai. Pastinya bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru tersebut untuk tetap menetapkan metode-metode pembelajaran yang ada sesuai dengan perkembangan, tetapi dengan jalan keluar yang terbaik dengan menggunakan metode-metode yang lebih simpel atau metode-metode yang cepat dalam proses penyaluran atau penyampaian yang diberikan oleh tenaga pendidik, baik itu guru maupun proses penangkapan yang dilakukan oleh siswa dan siswi yang diajarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya rasa cukup tambahan dari forum. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari pemateri dan forum tadi sudah dapat dipahami? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim pemateri dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari forum yang telah menambahkan jawaban dan juga memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Dan dari pertanyaan saya rasa sudah terjawab di mana atas jawaban yang telah diberikan dari tim penyajian juga forum itu dapat sangat mudah saya pahami. Jadi dengan kesimpulan dari beberapa jawaban yang telah diberikan itu dapat saya simpulkan di antara metode antara 4D dan juga ED itu gimana yang lebih efisien ataupun fleksibel atas masa yang telah yang saya berikan tadi itu dengan kesimpulan itu metode yang lebih efisien ataupun fleksibel itu kita dapat menggunakan 4D karena 4D itu efisien lebih dan juga lebih sederhana dan juga lebih mudah dipahami dan juga tidak harus dilakukan oleh ahli atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada sesuai dengan masa yang telah kita ambil tadi atau yang saya berikan tadi tentang sumber daya yang kurang memadai. Tentu 4D ini sudah jelas lebih efisien dan juga lebih baik digunakan. Nah, dari tambahan forum yang telah diberikan juga, di mana metode 4D ini merupakan metode yang lebih singkat dan juga lebih sederhana dibandingkan metode EDI tadi, dan juga biaya yang digunakan mungkin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan metode EDI. Dan juga apabila menggunakan metode 4D ini juga siswa merasakan manfaatnya karena siswa akan lebih cepat tanggap karena bisa melihat langsung atau merasakan langsung metode pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa jawaban yang telah diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah teman-teman kelompok 2 saya persilakan kepada teman-teman kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab moderator. Baik, saya persilahkan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesya mengenai potensi dan juga bagaimana cara guru mengukur menilai hasil belajar jika tidak menggunakan evaluasi. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama mengenai potensi pengembangan media antara media EDI dan juga 4D, di mana
kalau kita lihat dari tahapan evaluasinya, metode EDI ini lebih besar potensinya karena dia itu bisa memungkinkan penyesuaian dan juga adanya perbaikan yang berkelanjutan karena adanya umpan balik dari siswa. Jadi kita itu bisa langsung atau guru itu bisa langsung tahu tentang kekurangannya di mana dan apa yang perlu dikembangkan. Tapi metode 4D ini walaupun tidak ada tahap evaluasinya, dia itu juga bisa digunakan dengan efektif. Tapi agak berisiko karena hasilnya ini bisa saja sesuai dengan kurang sesuai karena di mana dia ini tidak ada proses revisinya. Jadi dia itu langsung implementasi. Nah, jadi secara potensi itu EDI itu lebih unggul ketika digunakan dalam jangka panjang karena di mana evaluasinya ini dia itu memastikan kualitas media pembelajaran itu agar terus meningkat. Nah, kalau 4D ini dia itu lebih cepat dalam implementasi. Jadi implementasi awalnya itu dia cepat, tapi dia itu kurang fleksibel untuk adanya perbaikan dan juga perbaikan setelah dia diterapkan. Dan juga pertanyaan kedua itu bagaimana guru itu menilai hasil belajar siswa jika media 4D ini tidak menggunakan evaluasi. Nah, jadi caranya itu guru itu bisa memberikan observasi selama pembelajaran seperti diskusi, terus latihan soal atau juga bisa dengan merefleksi siswa setelah menggunakan media pembelajaran 4D ini dan juga bisa memberikan tes akhir seperti proyek atau tugas di mana yang menunjukkan pemahaman siswa setelah menggunakan metode pembelajaran ini dan di mana dari sini itu guru itu bisa dapat mengumpulkan umpan balik dari siswanya tentang seberapa efektif media tersebut dalam membantu pemahaman siswa tersebut. Nah, jadi di mana bisa dilihat kalau banyak siswanya yang mengalami kesulitan, nah berarti guru ini bisa melakukan penyesuaian strategi lagi tentang pengajaran 4D ini meskipun itu sendiri itu tidak adanya evaluasi, revisi. Jadi guru itu hanya melakukan penyesuaian saja terhadap strategi ini. Gimana itu dia itu bisa membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan juga setelah menggunakan media pembelajaran. Jadi dia itu bisa melihat kalau setelah menggunakan metode 4D ini ada peningkatan pemahaman dan keterampilan. Nah, berarti metode ini itu efektif. Tapi kalau tidak berarti ada strategi yang perlu ditambahkan dan juga pendekatan yang perlu diubah. Nah, jadi walaupun metode 4D ini dia itu tidak memiliki evaluasi, tapi guru itu tetap dia bisa menilai hasil belajar siswa itu melalui penilaian seperti penilaian formatif, sumatif, dan juga analisis kerja. Tapi kalau media pembelajarannya itu terus diperbaiki berdasarkan hasil tersebut, nah di mana metode ADI ini memang lebih unggul karena dia itu memiliki siklus evaluasi yang lebih jelas dan jadinya bisa ditahu bagaimana salahnya dan bisa diperbaiki lebih awal. Oke, baik moderator, mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Baik, saya persilakan kepada Audia untuk menambahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menambahkan sedikit. Seperti yang dibilang Rahma tadi, dari segi potensi, EDI lebih menjanjikan karena adanya mekanisme evaluasi yang memungkinkan pengembangan media lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna dan efektivitasnya bisa diukur dengan lebih jelas. Kemudian, bagaimana nantinya seorang guru mengukur atau menilai hasil belajar siswa jika media tersebut tidak menggunakan evaluasi?
Jadi, jika media pembelajaran dikembangkan tanpa evaluasi internal, guru tetap bisa menilai hasil belajar siswa dengan cara berikut. Yang pertama itu, seperti yang Rahmat tadi itu observasi kinerja siswa. Guru dapat mengamati bagaimana siswa berinteraksi dengan media. Apakah mereka memahami konsep yang disampaikan dan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dalam tugas atau diskusi. Kemudian refleksi dan jurnal siswa. Meminta siswa menulis refleksi atau jurnal tentang pengalaman mereka dalam menggunakan media dapat memberikan wawasan tentang pemahaman mereka. Kemudian itu ada wawancara atau angket. Guru bisa mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk mengetahui apakah media yang digunakan efektif. Dan terakhir itu ada tugas atau proyek. Siswa dapat diminta membuat tugas berbasis media yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Jadi, meskipun model 4D tidak memasukkan evaluasi secara eksplisit, guru tetap memiliki berbagai strategi untuk menilai hasil belajar siswa. Namun, jika tujuan utama adalah memastikan efektivitas media sebelum digunakan secara luas, model ED lebih unggul karena sudah mencakup tahap evaluasi yang sistematis. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Andini untuk menambahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Jadi, jika kita melihat dari ada atau tidaknya evaluasi, maka metode ID ini memiliki potensi yang lebih besar seperti yang dijelaskan oleh kedua teman saya tadi. Hal ini karena ED ini secara eksplisit memasukkan tahap evaluasi yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Nah, evaluasi dalam ED ini mencakup evaluasi formatif atau selama pengembangan dan evaluasi sumatif setelah implementasi, sehingga media yang dikembangkan dapat lebih optimal dalam mendukung pembelajaran siswa. Sebaliknya, metode 4D tidak memasukkan tahap evaluasi secara eksplisit, sehingga beresiko menghasilkan media yang kurang teruji dalam efektivitasnya. Namun dalam praktiknya, tahap pengembangan dalam 4D sebenarnya sudah mencakup validasi oleh ahli atau uji coba terbatas yang dapat dianggap sebagai bentuk evaluasi awal. Meskipun begitu, tanpa evaluasi yang lebih mendalam seperti dalam AD, potensi media untuk mengalami perbaikan berkelanjutan menjadi lebih terbatas. Nah, kemudian, jika media pembelajaran dikembangkan menggunakan metode 4D tanpa evaluasi yang jelas, guru tetap harus memiliki cara untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menyusun instrumen penilaian terpisah seperti tes formatif, observasi keterlibatan siswa atau refleksi dari siswa terkait pemahaman mereka terhadap materi. Guru juga bisa melakukan uji coba mandiri terhadap efektivitas media melalui pre-test dan post-test. Meskipun evaluasi ini tidak menjadi bagian dari metode 4D itu sendiri, jadi metode 4D ini juga dapat menghasilkan media pembelajaran yang baik. Tanpa adanya evaluasi yang terstruktur seperti dalam ED, guru tetap perlu melakukan penilaian mandiri untuk memastikan efektivitas media dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Jika tidak ada, saya lemparkan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya persilakan kepada Gita Lulu. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sedikit menambahkan, yaitu bagian jika media pembelajaran yang dikembangkan dengan metode
Bagaimana nantinya seorang guru mengukur atau menilai hasil belajar siswa jika media tersebut tidak menggunakan evaluasi. Jadi, jika media pembelajaran yang dikembangkan metode 4D itu tidak mencakup tahap evaluasi, seorang guru masih dapat mengukur atau menilai hasil belajar siswa melalui berbagai cara, seperti seperti penugasan berbasis media. Jadi guru itu dapat memberikan tugas yang mengharuskan siswa menggunakan media pembelajaran tersebut, seperti membuat ringkasan atau presentasi tentang materi yang telah dipelajari. Terus penilaian teman sebaya. Jadi siswa dapat diminta untuk menilai pemahaman satu sama lain melalui diskusi kelompok atau tes kecil yang dibuat oleh mereka sendiri. Terus studi kasus atau pemecahan masalah. Jadi guru itu dapat memberikan studi kasus atau skenario yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan meminta siswa menyelesaikannya dengan bantuan media. Terus eksperimen atau simulasi. Jadi jika media pembelajaran berbasis sains atau keterampilan tertentu, guru itu dapat menerapkan konsep yang mereka pelajari melalui eksperimen atau simulasi langsung. Terus yang terakhir ada jurnal refleksi. Jadi siswa itu dapat diminta untuk menulis jurnal refleksi mengenai apa yang mereka pelajari, kesulitan yang dihadapi, serta bagaimana media membantu mereka memahami materi. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya persilakan kepada Hikmawati untuk menambahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmawati dengan NIM A221231006. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit pernyataan-pernyataan dari tim pemateri dan dari forum. Di sini saya menambahkan pada contoh penerapan 4D dan ID ini. Seperti yang telah kita ketahui dari pemaparan pemateri tadi, bahwasanya 4D dia tidak menggunakan evaluasi dan ID ini dia menggunakan evaluasi. Jadi contoh penerapannya itu pada 4D, sebuah sekolah mengembangkan buku digital interaktif untuk pelajar IPA menggunakan metode 4D. Setelah dibuat dan didistribusikan, mereka tidak melakukan uji coba atau revisi berdasarkan hasil evaluasi. Akibatnya, setelah digunakan ditemukan banyak kesalahan dalam materi dan siswa kesulitan memahami beberapa konsep karena tidak ada tahap evaluasi yang memastikan efektivitasnya sebelumnya. Kemudian, pada metode AI ini, sekolah lain mengembangkan modul pembelajaran berbasis video dengan metode ID. Setelah tahap implementasi, mereka melakukan evaluasi dengan meminta umpan balik dari siswa dan guru. Hasilnya, mereka menemukan bahwa beberapa bagian video terlalu cepat dan perlu ditambahkan latihan interaktif. Setelah revisi, media tersebut menjadi lebih efektif dan membantu siswa memahami konsep lebih baik. Jadi kesimpulannya, metode ID lebih unggul dalam jangka panjang karena adanya evaluasi yang memastikan efektivitas media pembelajaran. Jika menggunakan metode 4D, guru tetap harus melakukan evaluasi mandiri untuk memastikan media tersebut benar-benar membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Baik, hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi tambahan dari forum? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah dapat memahami dari jawaban dari tim pemateri dan forum tadi. Saya persilahkan kepada penanya. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya izin memberikan tanggapan atau boleh dikatakan memberikan kesimpulan atas pertanyaan saya yang sudah dijawab oleh tim penyaji maupun tambahan dari beberapa forum tadi. Dan di sini saya dapat memahami dan dapat saya simpulkan bahwa
evaluasi ini sangat penting dalam proses atau pengembangan pembelajaran. Tetapi khusus media pembelajaran 4D atau 4D ini, dia tidak menggunakan evaluasi secara langsung atau tidak sistematis atau tidak terstruktur dengan jelas seperti atau dibandingkan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis ID ini. Nah, tetapi di sini tadi ada juga cara guru atau cara pendidik dalam menilai bagaimana progres belajar yang sudah diterapkan kepada siswa tersebut atau bagaimana pengembangan belajar yang sudah dicapai oleh siswa dan siswi tersebut. Dan di sini juga tadi tim penyaji maupun forum sudah menambahkan beberapa jawaban, yaitu guru itu dapat memberikan observasi dan diskusi. Nah, ini juga sebagai bentuk evaluasi secara tidak langsung atau berarti evaluasi bukan di bagian akhir pembelajaran tapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Berbeda dengan kayak guru yang memberikan ujian atau UAS atau ujian tengah semester di akhir semester itu berbeda, tapi setelah melaksanakan satu kegiatan pembelajaran atau membahas satu materi diskusi, pastinya guru bisa memberikan observasi seperti yang sudah dijelaskan oleh tim penyaji tadi. Atau tadi juga saya sempat menyimak jawaban yang diberikan oleh saudari Gita Lulu, yaitu adanya penilaian teman sejawat atau pemberian studi kasus yang diberikan oleh guru. Nah, di sini juga secara tidak langsung dapat membantu guru dalam menilai bagaimana pengembangan masing-masing siswa. Jadi, guru itu bisa mengandalkan juga anak didiknya, bukan hanya menilai secara langsung, tapi dia dapat menilai bagaimana pengembangannya melalui teman-teman sejawat dari anak-anak tersebut atau anak didik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu, apakah lanjut ke sesi 2? Tidak. Rabe adik-adik gimana? Apakah sudah selesai? Semua pertanyaan sudah terjawab Ibu. Apakah kita lanjut ke sesi 2? Oke, mungkin bisa dicukupkan saja, Dek. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Dari materi tadi dapat saya simpulkan bahwa metode 4D dan ID adalah dua model pengembangan media pembelajaran yang sistematis. Metode 4D berfokus pada pengembangan bertahap dari perencanaan hingga penyebarluasan, cocok untuk produk dan memerlukan validasi sebelum diterapkan secara luas. Sementara itu, metode ID lebih fleksibel dan iteratif, memungkinkan evaluasi di setiap tahap untuk memastikan efektivitas media. Kedua metode bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah presentasi dan diskusi untuk materi hari ini ya. Untuk materi hari ini sebenarnya jenis metode pengembangan itu ada banyak ya.
Kalau kalian lihat di buku yang saya share, di link yang sudah saya terpin, itu ada banyak selain 4D, ADD. Jadi bacanya bukan ADI ya, biasanya ADDIE gitu ya, biasanya gitu ya. Kemudian ada Assure, They Can Carry, terus ada banyak lagi juga gitu ya. Hanya saja mungkin memang untuk hari ini dibatasi 2 dari pemakalah ya, tapi ada banyak sebenarnya adik-adik kita ya. Jadi untuk diskusinya sebenarnya bisa lebih luas dari itu gitu ya. Dan nanti sebenarnya ketika adik-adik pun ada yang tertarik penelitian skripsinya tentang R&D atau Research and Development gitu ya, pengembangan produk itu pilihannya ada banyak juga gitu ya. Jadi bukan hanya 4D sama KDDI. Oke, saya coba share screen dulu. Di sini saya ada beberapa apa ya, dokumen yang bisa saya kasih lihat ke adik-adik. Mulai ada buku, ada artikel, kemudian ini saya bingung mau yang mana dulu. Saya kasih lihat buku aja dulu ya. Saya share dulu untuk screen-nya aja ya biar tidak bolak-balik. Stop share-nya. Oke. Jadi kalau di buku yang sudah saya bagikan ke kalian yang ini itu ada banyak jenis gitu ya, jenis metode pengembangan gitu ya. Jadi ada tadi Assure, ADDI, Hanafin and Pack, Gainnya and Briggs, They Can Carry, 4D gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ini juga hanya beberapa juga dijelaskan di buku ini ya. Nah, metode pengembangan ini sebenarnya tadi juga sudah adik-adik diskusikan gitu ya bareng-bareng, adalah sebuah proses dalam menciptakan atau membuat sebuah produk gitu ya. Produknya di sini bukan hanya produk media dalam hal kayak barang gitu ya, tapi sebenarnya bisa juga kayak model itu sendiri gitu. Jadi eh, tidak terbatas hanya sebuah barang saja atau kayak hanya sebuah media yang kita tahu, misalnya kayak buku, video, kemudian games, aplikasi gitu untuk pendidikan, tapi juga bisa dalam bentuk kita menciptakan sebuah model sendiri, model pembelajaran gitu ya. Yang seperti kalian ketahui mungkin yang sudah familiar kayak model PBL, PJBL gitu ya, model kooperatif yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya dengan menggunakan metode-metode ini kita juga bisa menciptakan model baru gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas barang saja gitu ya, tapi bisa juga sebuah kayak proses lagi gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya tekankan gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya sebuah barang atau sesuatu yang digunakan gitu ya, entah media tapi juga bisa seluruh proses gitu ya. Seluruh proses itu kita bisa bikin sendiri gitu ya dari menggunakan metode ini gitu ya, proses-proses ini gitu ya. Jadi kita menggunakan proses untuk menciptakan proses ya gitu ya. Nah, dan namanya bisa sesuai dengan yang kita ciptakan gitu ya. Entah nanti misalnya Nazlah bisa bikin model versi Nazlah gitu ya, entah apa namanya gitu. Hikmah juga bisa kayak gitu ya. Jadi eh, seperti itu. Nah, di sini saya memang bisa dikatakan lumayan familiar sekali dengan metode pengembangan karena tesis saya sendiri itu jenis penelitiannya murni research and development gitu ya. Jadi saya ya lumayan bisa ini ya mendetailkan lah penjelasan tentang ini. Jadi research and development atau penelitian dan pengembangan itu salah satu jenis penelitian di bidang pendidikan gitu ya, untuk kita membuat sebuah produk gitu ya. Jadi tesis saya itu membuat sebuah web blog gitu ya, atau web untuk anak-anak
SMA gitu ya, yang waktu itu masih dalam masa COVID atau pandemi gitu ya. Nah, saya menggunakan metode pengembangan 4D gitu ya. Jadi di sini nanti saya mungkin sedikit detailkan seperti apa tahapan-tahapannya ya. Nah, tapi tadi ada perdebatan dari teman-teman semua, yang mana sih yang lebih efisien, yang mana sih yang lebih mudah, atau yang mana yang lebih lengkap gitu ya tahapannya. Sebenarnya em, kalau dari penjelasan yang saya dapatkan, jadi saya itu kan menggunakan 4D ya. 4D itu dia ada 4 tahapan, dari awalan D semua, define gitu ya. Kemudian design, develop, dan disseminate gitu ya. Kesannya 4D ini lebih mudah karena tahapannya hanya 4 gitu ya. Tetapi ketika saya mencari buku sumber asli dari penulis atau yang mengembangkannya langsung, itu tidak semudah itu juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngeliatin dari nama saja gitu, atau dari dia berapa tahapan sih gitu ya. Jadi misalnya kalau tahapannya hanya ada 4, maka oh dia lebih gampang gitu, atau lebih mudah, atau lebih apa namanya, tidak lengkap misalnya gitu, dibandingkan misalnya ADI gitu ya, ADDI gitu ya. Jadi ADDI kan itu ada A, D, D, I, E, ada 5 gitu ya tahapannya. Nah, kayaknya 4D lebih mudah deh, atau lebih apa, ringkas deh gitu ya, dibandingkan yang tadi gitu ya, yang 5 tahapan. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Jadi ini saya tidak tahu apakah membantu kalian untuk memahami komparasinya, tetapi dari yang saya baca, jadi saya baca itu buku yang saya lupa nama penulisnya. Tapi memang beliau yang menciptakan 4D gitu ya. Jadi bukunya itu sudah lama sekali ya, buku yang sudah kuning gitu ya ininya, warnanya. Di situ saya juga awalnya sama seperti kalian gitu, karena mencoba memilih kayaknya tahapan 4D lebih mudah deh untuk dilakukan gitu kan di tesis. Ternyata tidak juga gitu. Karena ketika saya baca satu buku itu, mereka itu eh, punya punya tahapan yang sebenarnya ada juga di ADI gitu, tapi tidak dimasukkan ke situ. Jadi kayak sebagai sub gitu. Jadi misalnya tahapan, mungkin bagusnya kita ini ya, nulis misalnya di sini, saya tulis di sini ya. Semoga bisa kelihatan. Jadi di sini A, A di E gitu ya, sama 4D. Nah, di ADDI ini bagian E-nya, evaluation, itu sebagai tahapan gitu kan, tersendiri di bagian paling terakhir. Nah, tapi di 4D ini sebenarnya evaluation itu ada, tapi tidak dimasukkan gitu. Mungkin karena namanya nanti jadinya nggak cantik, jadi mungkin bukan 4D gitu ya. eh Evaluation ya itu ada di disseminate itu gitu ya, di tahapan terakhir. Jadi dia masuk ke subbab disseminate gitu, bukan di pampang jadi em, apa namanya, singkatan gitu ya. Jadi kalau saya lupa kalau ADI itu apa ininya, mungkin pertamanya analisis gitu ya, analisis, apalagi di sini desain ya kayaknya ya, terus development, implementation, dan evaluation. Nah, terus kalau di sini kita bandingkan, dia design, divine, design, development, dan ya. Ini kalau dibandingkan, ini tahapannya ada 5 yang ADI, yang 4D itu hanya 4. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bisa ngeliatin hanya tahapannya saja gitu. Kemudian kita menyimpulkan bahwa yang tahapannya sedikit itu lebih mudah gitu. Karena ketika saya baca bukunya, namanya kalau nggak salah penulisnya Tiagarajan gitu ya, Tiagarajan apa gitu. Nah,
disseminate ini selain dia menyebarluaskan gitu ya, tapi di situ ada evaluation sebenarnya sebelumnya gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliatin tahapan tadi untuk menyimpulkan yang mana lebih mudah. Nah, akhirnya saya bisa memberikan mungkin jawaban sementara ke kalian bahwa semua jenis model itu kurang lebih sama sebenarnya. Hanya penamaannya saja gitu atau hanya apa ya beda di istilah kerennya aja gitu. Kalau ini Adi namanya, ini 4D gitu. Terus ada lagi Assure gitu, ada lagi Dick and Carry, itu sebenarnya sama semua, mirip-mirip gitu ya. Tahapan yang mereka lakukan tetapi istilahnya saja yang berbeda gitu. Ya, istilahnya saja yang berbeda. Misalnya saya hanya memberikan dua ini saja ya, karena dua ini memang lebih familiar dari yang lain ya. Jadi saya waktu S1 itu juga hampir ambil R&D tapi tidak jadi. Tapi pas di S2 baru saya R&D gitu ya. Jadi analisis itu adalah mirip dengan define. Kalau analisis itu kalau di buku ini artikel saya juga gitu. Jadi ini tesis saya. Coba saya lihat dulu. Define itu artinya tahapan awal yang disebut sebagai kebutuhan analisis dengan melihat kondisi sekolah, menentukan alat bahan, kemudian apa lagi nih, dan menentukan sumber media yang akan dikembangkan. Define itu adalah itu. Nah, jadi sebenarnya mirip juga dengan analisis di ADI gitu. Hanya berbeda istilah saja. Jadi di analisis, di ADI dan di define di 4D itu sama-sama melihat bagaimana permasalahan di kondisi yang kita mau kembangkan gitu ya. Misalnya ini kalian bisa lihat di buku tesis saya itu, saya ngambil satu sekolah saja yaitu MAN 2 gitu ya. MAN 2 itu apa sih yang kurang dari MAN 2 itu, misalnya entah mungkin medianya atau apa. Nah, dimulai dari kondisi tempat itu. Misalnya MAN 2 itu punya laboratorium IPA, punya laboratorium komputer, ada akses internet gitu ya. Tetapi guru menggunakan smartphone dan laptop gitu ya. Tapi belum terampil dalam membuat sumber belajar online untuk siswa sehingga belum ada sumber belajar tersebut yang tersedia. Kemudian sekolah membolehkan siswa untuk menggunakan smartphone maupun laptop untuk mengakses informasi secara online di lingkungan sekolah. Nah, itu kondisi sekolah. Jadi ada di situ bisa kelihatan bahwa sekolah itu membolehkan pembelajaran itu menggunakan gadget, kemudian ada internet di sana gitu ya. Jadi peluangnya bahwa oh sepertinya ini yang bisa dikembangkan adalah media berbasis internet gitu. Nah, tapi belum sampai di situ gitu ya kesimpulan yang kuatnya. Jadi kita bisa lihat lagi misalnya karakteristik siswanya gimana gitu ya. Oh, setiap siswa itu di sana memiliki smartphone dan ada yang punya laptop gitu. Mereka bisa menggunakan gadget itu gitu. Jadi artinya oh, siswa bisa sudah familiar dengan gadget gitu ya. Nah, kemudian ini apa lagi nih? Analisisnya siswa menggunakan gadget untuk mengakses informasi ketika di kelas gitu ya, dengan menggunakan aplikasi ini, sosial media ini, terus ada juga yang mengikuti bimbel online. Nah, tapi tidak dilanjutkan karena ada misalnya kendala biaya gitu ya untuk mengakses bimbel yang pro. Kemudian ini lagi masalahnya, oh ternyata hasil belajar siswa tuh rendah gitu ya, karena ya mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk belajar gitu. Nah itu. Kemudian ini juga bisa, jadi dari define itu kita bisa lihat misalnya materi yang dianggap sulit oleh siswa itu apa, kemudian kurikulumnya waktu itu gitu ya, kemudian spesifik ke materinya gitu. Nah, itu tahapan analisis. Jadi, kalau dari kondisi tadi, maka saya bisa menyimpulkan
sekolah ini siswanya itu sudah familiar dengan gadget, kemudian sudah ada internet di sana, dibolehkan untuk belajar menggunakan gadget gitu ya. Tapi tidak dimanfaatkan misalnya laboratorium komputernya untuk mereka belajar di kelas gitu ya. Nah, pada saat itu juga pandemi gitu ya, sehingga saya menyimpulkan bahwa sepertinya bisa dibuat sebuah sumber belajar online gitu ya, karena semua siswanya punya gadget gitu ya, kemudian punya internet juga dan gratis gitu, karena mereka misalnya sudah familiar dengan bimbel online tapi terkendala dengan biaya gitu. Nah, itu adalah tahapan define atau analisis gitu ya, define di 4D, analisis di ADDI gitu ya, seperti itu. Nah, terus apalagi mana tadi? Oh, sudah jauh. Habis tahapan pertama itu define, kemudian ada tadi analisis. Ini buku saya juga ya, jadi saya lihat di buku ini untuk melihatin kalian contohnya ya, contoh nyatanya ya. Nah, setelah itu desain. Ini desain di ADI dengan desain di 4D sama juga berarti. Jadi mendesain kerangka atau prototype gitu. Karena saya ini mau bikin web gitu ya, maka desainnya harus saya bikin. Entah misalnya saya menentukan saya pakai domain apa gitu. Pakai yang gratis atau yang berbayar gitu ya. Nah, saya memilih yang gratis pakai blog gitu ya. Kemudian di website itu apa saja menu-menunya gitu ya. Itu yang disusun di desain gitu ya. Tapi belum barang jadi desainnya gitu ya, di tahapan desain itu. Nah, sebenarnya di desain ADI dengan di desain 4D itu setelah desainnya sudah atau kayak prototipenya sudah dibikin, itu harus dievaluasi lagi kayak evaluasi itu sebenarnya bukan hanya di tahapan akhir, tetapi juga di setiap tahapan gitu. Jadi harus mengevaluasi setiap tahapan itu apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini prototipe yang saya bikin. Pertamanya begini gitu ya, desainnya gitu. Jadi kita bikin dulu secara sederhana gitu ya. Peletakannya apa aja yang mau dimasukkan ke dalam gitu ya. Nah, setelah itu baru ke develop. Develop itu pengembangan dari prototype tadi. Jadi yang masih abstrak-abstrak tadi itu di-realkan gitu ya, di-realkan seperti ini misalnya gitu ya. Jadi dari dari desain tadi ini kan pertamanya rancangannya seperti ini nih gitu ya. Nah, kemudian saya konsultasikan ke validator gitu ya biasanya gitu, atau yang menilai gitu ya, yang punya apa namanya keahlian di bidang desain itu gitu ya. Nah, dari desain itu ternyata harus diperbaiki menjadi seperti ini gitu. Nah, itu gunanya setiap tahapan itu ada evaluasi sebenarnya gitu. Nah, setelah sudah dibikin gitu ya, baru uji coba gitu ya. Di development ini dan di development ini ya, setelah dibikin maka harus diuji coba dulu ke pengguna gitu, ke pengguna secara terbatas gitu ya. Jadi kalau waktu itu saya memberikan pengujian lagi ke dosen gitu ya, 3 dosen. Kemudian setelah 3 dosen yang misalnya sudah memberikan nilai, saya perbaiki lagi gitu ya. Habis itu saya berikan ke guru hasil perbaikan itu. Habis itu gurunya memberikan saran lagi, saya perbaiki lagi, baru ke siswa. Bukan ke siswa, ke mahasiswa waktu itu. Jadi ke mahasiswa S1 yang tingkat akhir gitu ya. Saya berikan lagi webnya untuk mereka lihat, untuk mereka nilai gitu ya.
sekitaran 10 orang gitu ya mahasiswanya. Setelah itu dapat penilaian dari mereka, baru nanti kalau ada perbaikan diperbaiki lagi, baru nanti ke siswa, ke siswa untuk mereka melihat lagi ini bagus enggak, ini mudah enggak dan segala macam gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya hasilnya ada perbaikan diperbaiki lagi gitu ya. Itu masih di tahap development ya. Gitu. Nah, setelah itu baru dihasilkan produk jadinya gitu, produk yang sudah diperbaiki. Produk yang sudah diperbaiki itu seperti ini nanti penilaiannya. Jadi misalnya kualitas dari ahli media, ahli materi, ini dosen gitu ya. Kemudian dari mahasiswa, kemudian dari guru, dari siswa gitu ya. Didapatkan penilaian kualitasnya seperti itu, baru nanti ke tahapan implementation. Nah, implementation ini adalah penggunaan. Jadi beda dengan penilaian produk tadi. Jadi kalau di implementation produknya itu udah jadi, udah apa ya bisa dibilang kayak sempurna gitu ya, atau ya sebagian besar lah bisa dikatakan sudah bisa dipakai. Baru nanti digunakan di kelas gitu. Jadi si webnya itu digunakan di kelas waktu pandemi dan mereka belajar di web itu gitu ya, di implementation. Nah, kalau di 4D itu disseminate gitu ya, disseminate itu kalau nggak salah dia penyebar luasan juga gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi gitu ya, apakah penggunaan web itu dengan pada saat belajar itu tadi goalnya adalah hasil belajarnya harus tinggi gitu kan? Mana tadi itu? Saya tadi sudah ada sedikit jelaskan di situ hasil belajarnya harusnya tinggi. Nah, di sini sudah dilakukan evaluasi, didapatkan ini. Jadi pretestnya misalnya sebelum mereka belajar itu 70 nilainya. Setelah mereka menggunakan web itu dan diuji lagi dapat 90 gitu ya. Jadi bisa dilihat evaluasinya di sini ada kenaikan dari 70 ke 90 situ ya. Dari 19 siswa gitu ya menggunakan web ini gitu ya. Nah, setelah itu baru di tahapan evaluasi tadi udah gitu ya. Dievaluasi gitu ya. Di situ nanti sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi produknya gitu ya. Diperbaiki lagi baru nanti bisa dirilis produknya di apa ya namanya ya, disahkan gitu atau kayak dicetak lah, entah itu misalnya bentuknya kalau versi cetak dia dicetak, kalau misalnya mau di ISBN gitu. Jadi ISBN itu biasanya ada buku yang kayak ada nomor kodenya kalau di buku itu. Nah, itu gitu ya. Jadi itu sudah bisa dipakai misalnya ya media itu untuk dipakai oleh siapapun gitu. Jadi seperti itu tahapannya panjang gitu ya. Nah, di disseminate itu juga tadi disebarluaskan juga gitu. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya tahapan-tahapan tadi itu memang ada satu jenis model yang dia itu hanya 4 tahapan, ada yang mungkin 5 gitu ya. Tetapi kita belum bisa menyimpulkan itu dari tahapan itu yang lebih mudah yang mana. Karena setiap tahapan bisa jadi ada sub tahapannya lagi gitu. Seperti kayak 4D ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan kayak Azure gitu ya. Azure itu pasti juga ada dia sepertinya juga singkatan gitu ya. Coba bisa tidak di Azure itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sementara tadi ADDI itu 5 ya dia. Coba di sini kita lihat. Metode. Nah, ini Azure itu dia 6 ya. Azure itu ada analisis learners, sama juga tadi menganalisis pembelajar, state objective tujuannya gitu ya, select methods, media and materials, utilize media and materials,
R-nya require learner participation, E-nya evaluate and revise. Nah, ini evaluate and revise juga dia jadiin satu. Harusnya kan berarti kalau ada revise berarti ada R di sini, assure gitu ya. Tapi ini hanya E-nya yang diambil gitu. Jadi mungkin seperti itu ya penguatan dari saya adik-adik bahwa untuk memilih model pengembangan kita harus lihat dulu secara spesifik isinya apa. Bisa jadi mereka sama sebenarnya gitu ya. Kemudian apa lagi tadi pertanyaan? Nah, kalau untuk menentukan yang mana lebih efisien misalnya atau sesuai dengan target gitu ya, sesuai misalnya sesuai dengan tujuan kita apa. Nah, kita harus lihat dulu kita kita sumber dayanya seperti apa juga. Nah, kalau untuk ini tesis saya itu saya hanya sampai tahapan 3D saja. Jadi define, design sama development. Untuk disseminate saya belum gitu. Jadi sebenarnya guru-guru atau misalnya orang-orang yang mau mengembangkan media itu disesuaikan juga dengan sumber dayanya sendiri gitu ya. Apakah mereka itu mampu untuk melaksanakan semua tahapan itu atau tidak. Kalau misalnya belum mampu entah dari segi biaya, pasti itu kan perlu banyak biaya karena kita perlu menentukan orang-orang yang menilai produk kita gitu ya. Kemudian juga mungkin kita harus membeli sebuah alat dan bahan untuk merancang sebuah media itu gitu ya. Kemudian juga dari tenaga dan waktu. Nah, untuk tesis saya ini saya tidak sampai disseminate atau penyebar luasan atau kayak apa namanya melakukan seminar misalnya untuk mempromosikan web ini gitu. Hanya sebatas di kelas saja gitu ya. Sebatas hanya satu kelas untuk saya lihat evaluasinya bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya tadi guru itu tidak perlu memaksakan mereka harus melaksanakan semua tahapan itu gitu ya. Dan kemudian untuk kayak orang-orang atau guru-guru pendidik yang berada di desa atau kayak terbatas dengan akses yang membuat mereka itu misalnya tidak maksimal mengembangkan media itu sebenarnya juga tidak apa-apa gitu. Untuk mereka hanya sampai tahapan 2D saja misalnya dari 4D define sama design gitu ya. Misalnya 2 tahapan ini dilakukan. Nah, kemudian di tahun pertama mereka melakukan 2 ini. Nanti di tahun kedua mungkin ketika resource-nya cukup gitu ya, mereka bisa lanjut lagi ke development gitu ya. Nah, bisa juga ada guru-guru itu kebanyakan mereka hanya sampai tahap development seperti kayak saya tadi gitu ya, dan menguji cobakannya langsung di kelas mereka gitu. Nggak pernah sampai ke tahapan disseminate atau penyebarluasan atau kayak pencetakan buku gitu ya, atau pencetakan atau apa ya, pensahan gitu ya, meresmikan official nih medianya gitu ya, copyright-nya gitu, enggak. Karena hanya sampai 3 tahapan itu gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan resource kita juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sumber dayanya memungkinkan dan kita juga punya tujuan untuk pengen membuat media yang proper gitu ya, yang bisa dipakai oleh orang-orang dari seluruh daerah, misalnya yang kayak dicetak secara nasional kalau buku itu juga bisa, tapi harus sampai tahapan disseminate tadi atau kayak penyebarluasan tadi itu gitu ya. Jadi sangat fleksibel sekali disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan pendidik, guru, kebutuhan peneliti juga gitu ya, dan disesuaikan juga dengan resource kitanya gitu ya, apakah kita punya resource yang memadai atau tidak gitu. Kemudian ada lagi tadi satu apa ya yang saya lupa. Oh iya, jadi nanti adik-adik juga ketika di pertemuan setelah saya, pertemuan 9 sampai seterusnya, itu kalian akan sebenarnya melaksanakan tahapan ini gitu ya, secara tidak langsung gitu.
Walaupun misalnya Pak Akram tidak secara eksplisit bilang kalian akan melaksanakan model pengembangan ini gitu ya di 8 pertemuan bersama beliau gitu. Tapi sebenarnya kalian akan melakukan itu gitu ya. Karena nanti kalian akan menganalisis masalah dulu gitu, masalah di pendidikan di kita seperti apa gitu. Entah misalnya materi yang dianggap sulit itu apa, yang perlu dikembangkan medianya itu apa. Itu adalah tahapan define gitu ya. Tahapan menganalisa. Kemudian mendesain. Nanti akan ada rancangan yang kalian bikin. Kemudian dikonsultasikan ke dosen. Apakah rancangannya sudah benar? Apakah perlu diubah misalnya jenis medianya gitu ya. Kemudian setelah sudah diperbaiki baru kalian mengembangkan atau development tadi itu mengembangkan medianya gitu dan dipresentasikan gitu ya. Jadi apa yang kalian pahami untuk materi hari ini sebenarnya akan berlanjut juga di pertemuan sesi kedua bersama beliau gitu ya. Jadi mungkin itu saja adik-adik untuk penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahamin bahwa em, apa yang kalian diskusikan tadi sebenarnya bisa jadi peluang kalian untuk bikin skripsi bentuknya R&D juga atau Research and Development. Karena saya belum menemukan itu di S1 sini gitu ya. Kalau di Jogja saya punya banyak teman yang dia jenis penelitiannya research and development. Jadi benar-benar membuat produk gitu ya. Entah itu produknya tidak perlu sulit ya, karena S1 itu kan juga punya keterbatasan gitu ya. Jadi dia punya skalanya sendiri, nggak sampai yang rumit gitu ya. Jadi ada yang pernah bikin modul praktikum gitu ya. Ada yang pernah bikin games identifikasi gitu ya tumbuhan, kemudian ada juga yang bikin buku ajar gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik untuk penelitiannya ke situ boleh gitu ya. Karena sampai sekarang saya belum menemukan itu di prodi sini gitu ya. Tapi kalau di Jogja sering gitu ya. Mungkin itu tadi karena tidak familiar dengan istilah ini, padahal sebenarnya diajarkan dan didiskusikan gitu ya di mata kuliah ini. Gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya mau konfirmasi dulu untuk absen. Di sini siapa tahu dia datang lambat, jadi saya belum kasih hadir. Arianti, Nurul Aisyah, sama Silvani. Ada orangnya? Ada, Bu. Ada, Ibu. Aisyah? Tidak ada. Oke, berarti cuma satu orang saja ya yang tidak hadir. Sisanya sudah saya kasih hadir nanti sebentar. Ibu, mohon maaf, Ibu. Ya. Saya hadir, Ibu. Iya, tadi saya hanya menyebutkan yang tidak saya kasih hadir. Kalau tidak ada namanya yang saya sebutkan berarti sudah hadir gitu ya. Oke, itu aja berarti untuk hari ini adik-adik. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Dan kita ketemu lagi di pekan depan. Kita mulai masuk untuk mengenal media-media yang nanti mungkin bisa jadi produk akhir kalian di mata kuliah ini, gitu ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.